Saya ada pertanyaan Bante ya. Menyambung perkataan Bante tadi bahwa badan jasmani kita dan batin kita adalah yang disebut dhamma dalam agama Buddha sendiri kan. Tapi untuk menyelami itu, mengetahui dhamma di dalam tubuh kita sendiri, kita kan boleh saya katakan tadi berdasarkan tangkapan saya dari Bante adalah kita membutuhkan kesadaran untuk mengetahui yang akhirnya akan membawa kita ke kebijaksanaan pengenalan dari diri kita sendiri. Sedangkan kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri, kesadaran kita sendiri mungkin tidak seperti yang diharapkan untuk menyadari selalu bahwa oh ini duka, oh ini saya bahagia, oh ini bukan saya yang sedih atau saya yang sakit, tapi batin saya atau jasmani saya. Gimana caranya supaya kita bisa katakan meningkatkan kesadaran kita itu sendiri, supaya pada akhirnya kita mempunyai kebijaksanaan untuk melihat segala sesuatu seperti apa adanya, yang seperti Bante bilang tadi, melihat hanya melihat, mendengar hanya mendengar, mengecap hanya mengecap, dan merasakan hanya merasakan. Pertanyaan yang sangat bagus. Memang banyak orang itu yang pemikirannya dibikin rumit sendiri. Mereka mengayalkan bahwa, Bante mengatakan mengayalkan, bahwa untuk mencapai pengetahuan itu diperlukan kesadaran yang sangat-sangat dalam. Padahal tidak. Sang Buddha itu mengajarkan dhamma untuk manusia. Jadi apa yang disadari ya sesuai untuk kemampuan manusia. Kecuali kalau abhidhamma. Abhidhamma memang untuk para dewa, karena itu sulit. Nah, dan berkenaan dengan kesadaran. Kesadaran itu semua makhluk memiliki. Kucing saja, dia kalau mau menangkap tikus, dia akan menggunakan kesadarannya. Dia melihat terus tikus itu bagaimana bergeraknya, kemana dia. Begitu dia mengetahui tikus itu lengah, langsung dia dengan kekuatannya menerkam. Nah, bahkan di dalam tindakan-tindakan kelakuan-kelakuan yang salah pun atau aku salah kama, itu pun terdapat kesadaran. Contohnya, seorang pencopet, kalau dia mau mencari sasaran, dia pasti juga menggunakan kesadarannya. Dia mengamati kesadaran, mengamati sasarannya. Oh, ini ada sasaran, orangnya lengah. Dia menggunakan kesadaran yang biasa sebetulnya. Cuma menambahi sedikit ditujukan kepada sasarannya. Kapan sasarannya lengah? Begitu lengah, dia dengan cepat kilat menggunakan kecepatan tangannya mengambil misalkan dompetnya. Bahkan sebetulnya tentang kesadaran tidak usah kita terlalu sulit. Anak playgroup atau taman kanak-kanak pun bisa diajari nyanyi potong bebek dan sebagainya. Itu pun juga menggunakan kesadaran. Lah, sekarang Bante tanya, pada saat Anda jalan, pada saat Anda makan, itu apakah tidak menggunakan kesadaran? Kadang sama sekali, otomatis. Sebetulnya ada di situ. Sebetulnya ada. Kita pasti menyadari, cuma karena yang saat itu kita sadari banyak macam. Saat kita makan mungkin pikiran kita pun juga memikirkan hal-hal yang lainnya. Nah, di sini kuncinya. Kuncinya adalah pusatkan kesadaran pada aktivitas yang sedang kita laksanakan. Jadi, kesadaran kita jangan terpecah. Konsentrasi kita jangan terpecah. Tetapi berlatihlah dengan sangat sederhana, tidak perlu rumit-rumit, kita arahkan kepada apa yang kita lakukan saat ini. Yang disebut kesadaran saat ini, menyadari aktivitas saat ini. Ini adalah sangat penting. Begitu itu dengan sangat mudah, memang memerlukan kesabaran, ketelatenan. Laksanakan saja. Anda harus memiliki suatu aditana, suatu tekad. Saya akan berlatih. Berilah tugas, misalkan begini. Setiap saya ketemu pintu, saya akan berhenti sebentar.
kemudian saya akan memancangkan kesadaran saya pada saat saya melangkah ke pintu itu. Atau pada saat saya mengadakan aktivitas untuk melalui pintu itu. Maksudnya mungkin kalau pintunya tertutup, kita menggerakkan tangan untuk membuka pintu yang tertutup. Itu mulailah diadakan kesadarannya. Kukuhkanlah sati pada saat gerakan itu. Kemudian saat saya duduk makan, maka sadarilah semua gerakan. Tidak usah semuanya. Kita mulai dari aktivitas pertama. Itu jangan lupa. Misalkan pada saat saya mau pertama kali mengambil air minum. Atau pada saat pertama kali saya mau mengambil nasi. Atau dengan gerakan yang sederhana. Pada saat saya atau mata saya melihat lauk apa yang tersaji di meja. Dengan sederhana. Tetapi dengan terus menerus kalau bisa tidak terputus. Sebetulnya menguatkan kesadaran itu kuncinya adalah kesabaran. Memang guru kita Sang Buddha adalah sangat-sangat mengagumkan. Di dalam Oada Patimuka Sang Buddha mengatakan, kanti paramang tapo titikang. Yaitu apa? Kesabaran merupakan latihan spiritual yang tertinggi. Nah, itu dicantumkan yang pertama kali. Karena itu, kalau kita renungkan, tanpa kesabaran, pekerjaan apapun tidak akan berhasil. Karena itu kuncinya di sini adalah kesabaran. Bahkan Bante mengatakan, berlatih, berlatih, berlatih. Supaya berlatih kita terus-menerus ya harus ada apa? Kesabaran. Sebetulnya dengan sabar kita mengamati apa yang kita lakukan, yaitu aktivitas sehari-hari, maka di situ akan timbul pengetahuan, yaitu banyak. Bahkan banyak orang yang berlatih meditasi bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki pengetahuan dhamma yang maksudnya bisa membawa kebahagiaan, mengarahkan dia sebagai pelindung. Mengapa? Karena dia berpendapat, ya meditasi itu pokoknya cuma selama duduk, setelah meditasi duduk selesai. Justru itu kelemahannya. Padahal sebetulnya samadhi itu adalah untuk memupuk ketenangan. Setelah memperoleh ketenangan, ketenangan ini memiliki tenaga. Ketenangan inilah kita gunakan untuk mengamati apa yang terjadi atau gejolak pancakanda kita sesuai dengan apa yang terjadi atau apa adanya, bukan berdasarkan apa yang kita kehendaki. Nah, karena itu, sebetulnya mengamati aktivitas sehari-hari atau memancangkan kesadaran pada saat ini itu lebih penting. Kalau kita bisa, kita duduk meditasi, itu pun juga akan bisa menggunakan objek apapun. Karena apa? Keberhasilan kita meditasi itu adalah apa? Mengamati gejolak batin sesaat pada saat kita meditasi. Nah, kalau kita sudah dilatih mengamati terus aktivitas kita sehari-hari, begitu kita duduk, kita tidak akan mengalami kesulitan. Di dalam Visuddhimagga ada satu contoh, yaitu seorang tera, yaitu kalau tidak salah namanya Sangharakita. Dia dianggap oleh umat-umatnya itu telah mencapai arahat atau paling tidak seorang seka. Tetapi kenyataannya belum. Dan pada waktu mau meninggal karena sakit, muridnya tanya, Bante, saya mau tanya, ini ada keraguan, apakah Bante itu sudah mencapai kesucian? Sang Tera tertawa. Tidak, saya belum, karena saya memiliki keinginan ingin terlahir di masa Buddha Maitreya. Lah, muridnya kecewa. Lah, gimana Bante? Nanti kalau umat awam para penyokongmu tanya kepada saya dan mengetahui bahwa Bante belum mencapai kesucian kan kecewa. Akhirnya Sang Tera menyadari, ya, para umat telah menyokong saya begitu lama. Kalau mereka kecewa kan nggak enak. Lalu bagaimana? Ya sudah, kalau begitu saat ini saya akan berusaha untuk mencapainya. Tolong bantu saya duduk. Akhirnya dibantu duduk. Duduk tidak berapa lama, kemudian Sang Tera menjentikan jari. Maksudnya memberi tanda bahwa
dia telah mencapai apa yang diinginkan, yaitu kearahatan. Para muridnya ragu, Bante, masa demikian sebentar, belum saya keluar dari ruangan ini, sudah Bante mencetikkan. Tera itu mengatakan apa? Mencapai kesucian itu sebetulnya mudah. Ada yang lebih sulit. Apa? Yaitu mengamati aktivitas yang sedang berlangsung atau menyadari kesadaran saat ini. Itu yang lebih sulit. Sejak aku jadi biku, apa yang kulakukan selalu ku sadari. Nah, itulah berdasarkan Wisuddhimagga. Jadi kalau kita belajar mengamati aktivitas sehari-hari, sebetulnya kita sudah melangkah setindak maupun dua tindak ke Dhamma. Itu.